Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari angkatan 2 kelas A3. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai isu kontemporer, yaitu 1. Kasus korupsi, 2. Krisis moral generasi muda, 3. Penyalahgunaan AI untuk mengubah wajah dalam penipuan atau lebih dikenal dengan deepfake fraud. Perkenalkan, nama saya Bunga Ayu Sulistyo. Saya Nidia Arsela Istiqomah. Saya Aulia Fauzia Ramadhani. Oke, pada yang pertama kita mengambil isu kontemporer yaitu kasus korupsi. Korupsi ini tetap menjadi isu kontemporer karena berkelanjutan, berdampak luas, dan juga terus berkembang di masyarakat, yang artinya di berbagai sektor belum terselesaikan secara tuntas, kemudian dampaknya pun langsung terasa ke masyarakat seperti pelayanan publik yang menurun, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga berkurang, dan pembangunan menjadi terhambat. Yang kedua, krisis moral generasi muda. Baru-baru ini terjadi pelecehan yang dilakukan mahasiswa di perguruan tinggi melalui chatroom. Ini menjadikan tidak terjaminnya seseorang yang berpendidikan tinggi akan diikuti dengan moral yang baik, apalagi latar belakang dari keluarga yang mumpuni. Hal ini berpotensi merusak kehidupan bangsa, yaitu menurunnya moral generasi muda, ancaman terhadap martabat pendidikan, dan ketiga, ancaman psikologis korban mengalami trauma. Jika tidak ditindak secara tegas, akan dianggap bahwa pelecehan bukan pelanggaran yang serius. Yang ketiga, penyalahgunaan AI untuk mengubah wajah dalam penipuan atau deepfake fraud. Seperti pada contoh kasus di bawah ini, yaitu yang pertama, adanya mahasiswa yang bernama Ciko yang menyalahgunakan AI untuk mengedit wajah kelima anak SMA 11 Semarang untuk digunakan dalam pemeran video pornografi. Pada kasus yang kedua, ada seorang ibu-ibu yang tertipu dengan video di media sosial, di mana dalam video tersebut menampilkan salah satu tokoh pemuka agama yang telah diedit bahwasanya beliau menawarkan penggadaan uang sehingga korban diminta untuk melakukan transfer kepada penipu. Hal tersebut tentu merugikan korban. AI yang seharusnya digunakan dalam mempermudah kehidupan justru disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga para korban mengalami kerugian psikologis, moral, dan finansial. Baik, dari ketiga isu tersebut, kami sepakat untuk mengangkat isu penyalahgunaan AI atau deepfake fraud sebagai isu yang akan kita bahas kali ini. Nah, kenapa kita mengangkat isu ini? Yang pertama, AI sulit dibedakan dari realitas, yang mana penggambaran AI ini sangat terlihat nyata dan kemudian terdapat potensi disinformasi massal, di mana dengan penggunaan AI biasanya penggunaan tersebut membuat seperti seolah-olah itu misalkan pejabat publik, artis, dan sebagainya yang menyampaikan statement, dan statement tersebut seringkali membuat hoax di masyarakat sehingga sulit untuk mempercayai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kemudian adanya ancaman terhadap reputasi dan psikologis individu, di mana korban dari deepfake AI ini kadang mengalami trauma karena mungkin deepfake ini digunakan dalam kasus pornografi. Kemudian ada penyalahgunaan untuk kejahatan dan juga berdampak jangka panjang terhadap generasi muda pada saat ini, dan perkembangannya masif tanpa diimbangi regulasi dan literasi. Analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, yaitu ada kekuatan. AI memiliki potensi besar dan jika dimanfaatkan secara baik, itu dapat mempermudah aktivitas kehidupan. Seperti halnya, deepfake dapat memungkinkan untuk membuat produksi film dengan biaya seminim mungkin, tapi dengan kualitas yang sangat baik. Dalam hal edukasi, AI dapat digunakan untuk membuat visual tokoh yang sebelumnya hanya terpampang di dalam buku pelajaran sehingga saat ini bisa terlihat nampak nyata. Dan dalam hal teknologi, kekuatan teknologi AI yang sangat canggih memungkinkan dapat membuat konten yang berkualitas tinggi dan mudah diakses oleh semua kalangan.
Yang kedua yaitu weakness, kelemahan atau kerentanan dari penggunaan defect, yaitu satu, konten defect yang dibuat terlihat sama persis sehingga sulit dibedakan jika tidak memiliki alat khusus untuk mendeteksi, dan literasi digital masyarakat masih rendah. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang dari defect tersebut yaitu dapat mengembangkan teknologi pendeteksi defect berbasis machine learning dan deep learning untuk mengidentifikasi konten-konten yang palsu atau hoax. Yang kedua, edukasi literasi digital secara masif. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mempercayai video-video yang belum benar kredibilitasnya. Yang kemudian terakhir, threat, ancaman, bahaya defect fraud yaitu dapat berpotensi untuk membuat konten hoax yang dapat merugikan individu. Defect dapat membuat berita palsu yang dapat mempengaruhi opini individu maupun opini publik. Karena susahnya membedakan antara hoax dan berita asli membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berita, media maupun informasi yang tersebar menjadi kurang. Nah, berdasarkan analisis SWOT yang telah kami paparkan, kami menemukan strategi atau solusi yang mencakup kepada multi-level. Di antaranya adalah untuk menangkal defect fraud ini, kita bisa membuat UU khusus EI dan defect, kemudian penambahan wajib label EI generated, kemudian harus ada verifikasi konten resmi bisa melalui QR ataupun digital signature, lalu memberikan sistem keamanan biometrik berlapis sehingga pembuatan konten itu dapat terjamin keamanannya, lalu melakukan literasi digital massal di mana menyebarluaskan informasi ke publik dan menggugah literasi publik agar lebih aware terhadap defect ini, lalu edukasi ciri-ciri defect, yaitu kita bisa mengedukasi terkait adanya mungkin sinkronasi aneh dari gambar-gambar orang yang beredar dari defect itu, kemudian ekspresi yang tidak natural, jadi orang awam pun lebih bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang AI. Lalu kita bisa mengadakan satgas khusus untuk kejahatan AI sehingga lebih mudah tertangani dan melakukan perlindungan korban, yaitu ketika ada mungkin konten pornografi dari defect, kita bisa men-take down-nya secara cepat, kemudian memberikan penanganan psikologis juga secara cepat, lalu cross-check melalui sumber resmi. Oke. Kesimpulan, defect adalah pedang bermata dua, sementara menawarkan inovasi kreatif, strength, bahayanya threats, terdapat reputasi individu dan stabilitas sosial sangat besar. Kunci penanganannya terletak pada memaksimalkan peluang opportunity berupa teknologi deteksi dan literasi, serta memitigasi kelemahan weakness sistem deteksi saat ini. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.